Jadi hati-hati. Saya mau mengingatkan para predator, monster-monster yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak itu merupakan tindak pidana khusus, maka dapat diancam seumur hidup, paling tidak seumur hidup, ya, 20 tahun, bahkan bisa dihukum sekali lagi berdasarkan peraturan pemerintah 70 2020 itu dapat dikenakan hukuman kebiri. Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sobat Anak Indonesia, kembali lagi dengan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen di official Instagram Aris Merdeka di Facebook maupun di Instagram. Nah, di depannya udah ada Bang Aris. Apa kabar Bang? Wah, baik. Abang, gimana nih Bang? Apa itu Nia? Kayaknya mukanya sedih kali ya Bang? Karena kita baru kehilangan Danang Sasongko selaku Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak karena serangan corona. Oke Bang. Bangsa Indonesia dan para pegiat perlindungan anak saat ini bergabung secara nasional karena beliau adalah loyalis terhadap gerakan perlindungan anak di Indonesia, bukan saja untuk kasus-kasus anak tetapi juga untuk memerdekakan anak dari dunia pendidikan. Kita kehilangan sosok Danang Sasongko, itu membuat saya sangat sedih karena terlampau cepat dia meninggalkan Komnas Perlindungan Anak dan anak-anak Indonesia. Tapi kami percaya dan saya percaya nih bahwa doa anak-anak melapangkan dia untuk diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala amal ibadahnya diterima Tuhan. Amin Bang. Karena Danang Sasongko ini sebagai sosok yang saya tidak bisa lupakan. Dan sulit untuk menggantikan posisinya. Itu yang membuat saya sedih. Karena pekerjaan ini nih bukan untuk diri sendiri tetapi untuk gerakan perubahan, bukan hanya sekedar tampil di sana di sini. Beliau bukan sosok seperti itu, sosok yang patut menjadi panutan dan itu semua orang bisa menyaksikan, guru-guru PAUD di seluruh Indonesia. Itulah yang membuat saya bersedih, tetapi saya tidak akan mundur. Dan tentu atas doa anak-anak Indonesia juga supaya saya bisa meneruskan perjuangan dari sahabat kita Danang Sasongko. Beliau adalah orang yang baik dan teladan yang pernah saya temukan di samping aktivis-aktivis lainnya. Saya kira sekali lagi atas nama Komnas Perlindungan Anak melalui program Ngobras ini saya mengucapkan selamat jalan Mas Danang. Karyamu akan dikenang di seluruh santero Indonesia, khususnya anak-anak. Demikian. Itu yang membuat saya sedih, Nia. Iya, saya juga ikut sedih jadinya Bang, jadi keinget lagi. Tapi semoga almarhum Pak Danang diberikan tempat yang paling baik ya Bang ya. Iya, amin ya. Kita yakin karena kita tahu beliau adalah orang yang baik gitu ya Bang ya. Iya, keluarganya tentu Ibu Dewi dengan anaknya itu tabah untuk menghadapi ini. Inilah jalan Tuhan yang dikehendaki untuk Danang Sasongko. Relakan dia pergi, selamat jalan. Oke. Dan Abang harus tetap semangat. Tentu saya minta doa semua tetap semangat, terutama anak-anak di Indonesia. Terus bergerak, nah itu istilah dia. Terus bergerak, Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia. Itu adalah hashtag dari beliau. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, siap. Dalam kondisi seperti ini tentu saya tetap siap untuk memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi bangsa ini. Oke Bang. Mungkin Abang akan lepas masker dulu atau gimana nih Bang?
supaya maksudnya obrolan kita begitu ya, lebih nggak apa-apa jelas. ya. Mohon Ya. izin walaupun DKI Jakarta sekarang sedang dalam menggilanya corona, tetapi kami tetap Prokes menjaga ya, jarak Bang. untuk taat pada protokol itu. Bang, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Bang. Apa katanya itu nih? Santai, Bang. Apa Kita katanya? ini kayaknya pertanyaannya, ini tuh meningkatnya kasus COVID-19 sekarang ini, Bang. Ya, Jadi ada pertanyaan dari Kak Niki 13_. Iya. Pak, bagaimana tanggapan tentang meningkatnya kasus COVID terhadap anak-anak? Iya, jadi ini situasi yang tidak menguntungkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga. Di belahan dunia ini saat ini sedang menghadapi serangan COVID-19. Untuk Indonesia itu ada variannya dari India, itu virus Delta namanya, yang ternyata itu menurut ahli WHO dan para ahli di Indonesia menyatakan serangannya itu lebih cepat ya, lebih cepat mematikan gitu kan. Kalau virus-virus lain itu bisa 9 hari, 10 hari seperti yang saya rasakan pada saat itu saya kena serangan COVID-19 itu bisa menjalani sampai 9 hari. Jadi kalau yang varian Delta itu bisa 4 hari, 5 hari. Dan yang cukup diwaspadai adalah menurut informasi bahwa dia menyerang orang-orang muda. Nah, orang-orang muda itu kategorinya pasti akan ada anak-anak di situ. Nah, informasi yang ada saat ini sudah terberitakan, terkonfirmasi serangan virus corona dalam bentuk varian Delta itu menyerang anak-anak hampir 300-an orang. Dan itulah diwaspadai di Jakarta karena zona merah. Lalu yang sangat menyedihkan hampir 70-80% dilaporkan akhir-akhir ini Jawa Tengah itu hampir seluruhnya zona merah dengan serangan Delta itu. Saya kira ini harus diwaspadai dengan cepat. Untuk itu selain 3M tadi ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, tetapi mobilitas anak ini kan menuntut ya, anak-anak sekarang menuntut mobilitasnya akan semakin tinggi seperti minta sekolah seperti biasa karena sudah lama hampir sekian tahun. Saya mengingatkan atau Komnas mengingatkan karena Komnas Perlindungan Anak adalah organisasi institusi yang peduli dengan anak, yang menjagai anak-anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya kira batasilah mobilitas anak-anak kita. Nah, ya kita terima dulu bahwa sekolah tatap muka itu belum bisa dilaksanakan karena serangan corona itu sangat luar biasa. Saya kira ini mengingatkan kita semua dan itu menyedihkan bagi saya ketika varian Delta virus itu akan menyerang klaster anak-anak. Jadi sekali lagi orang tua harus waspada, anak-anak juga harus harus patuh, taat pada aturan-aturan keluarga yang berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini sedang berupaya untuk membatasi mobilitas. Jadi ada beberapa M tadi itu ya. Jadi selain mencuci tangan, menjaga jarak, memasang masker setiap hari dimanapun, tetapi juga menghindari kerumunan massa dan membatasi mobilitas keluar rumah. Anak-anak di rumah aja lah bermain. Itu ya paling tidak hanya di halaman dan sebagainya kan itu bisa dilakukan. Jangan keluar dulu karena itu serangan yang mendadak dan bisa mematikan. Oke, kesimpulannya artinya memang sekolah tatap muka itu di pending jangan dulu begitu dulu ya, Bang? Dengan hormat saya. Apapun keinginan bahwa itu adalah membatasi ruang gerak anak-anak untuk bertatap muka, bersosialisasi dengan gurunya, dengan teman sebayanya itu mohon maaf, itu di pending dulu begitu ya, Bang? Dah. Bukan berarti nanti hak itu hilang sama sekali, tidak. Tetapi ini kita kedepankan kesehatan dulu daripada kita nanti mengatasi persoalan itu lebih serius lagi gitu ya. Kalau kita sudah kehilangan sanak saudara, adik, kakak, anak dan sebagainya itu pasti akan menyedihkan. Sekali lagi dengan sangat saya mau mengatakan dengan sangat jangan mobilitas itu harus dikurangi dulu. Oke, saya setuju sekali ya, Bang. Karena memang sedang meningkat sekali kasus Benar. COVID-19 saat ini. Istilahnya sudah menggila ya, menggila. Bukan hanya darurat lagi, menggila itu sudah migrasinya itu sudah kemana-mana ya. Sebentar ke sana, sebentar ke sini tanpa bisa kita lihat. Iya, kemarin aja kan kalau
jenazah COVID itu harusnya di Pondok Rangon begitu ya Bang. Sekarang kan sudah pindah ke Rorotan karena memang kapasitas Iya, sudah iya. penuh dan Betul. lain-lain. Nah, di Rorotan sendiri itu kalau kita lihat sudah membludak sehari bisa Betul, sampai betul. berapa Karena banyak. ratusan sudah tidak bisa ada lagi lahan itu. Bahkan kemarin saya mendapat informasi itu bila perlu ditumpuk ya, kalau itu satu keluarga dan sebagainya bisa ditumpuk. Tetapi bisa saja nggak satu keluarga, kalau misalnya lahan tidak ada bisa ditumpuk tanpa satu keluarga gitu. Tapi kalau masih keluarga dimungkinkan gitu. Tapi membongkar itu kan juga adalah antisipasinya migrasi dari COVID itu bisa terjadi gitu. Bukan hanya pada saat sakit, tetapi dalam keadaan sudah meninggal pun, dalam dibungkus rapi pun itu bisa saja tertular corona yang variannya itu Delta itu. Oke, sahabat Anak Indonesia, itu tadi pesan dari Bang Aris kalau memang saat ini tuh COVID-19 sedang menggila. Jadi kalau memang nggak ada kegiatan penting begitu ya Bang, lebih baik kita di rumah aja gitu. Kalau memang ada yang mendesak ya mungkin memang tetap mematuhi protokol dengan 3M tadi ya Bang. Betul, ya apalagi kita baru kehilangan seorang Sekjen Komnas Perlindungan. Bayangkan yang betul-betul memberikan perhatian untuk mengkampanyekan anak-anak supaya tidak terpapar corona. Dia harus mengorbankan dirinya ya, dipanggil Tuhan itu karena corona, bukan karena penyakit yang lain. Itu saya kira contoh apa yang bisa saya sampaikan supaya itu menjadi perhatian semua orang. Oke Bang, kita ke pertanyaan yang kedua ya Bang. Apa katanya? Dari Kak Indri PWT. Ada sangsikah buat ayah yang tidak menafkahi anaknya padahal putusan pengadilan wajib menafkahi? Sudah jelas berarti itu Bang. Dalam situasi apapun adalah kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Apapun alasannya, maka di dalam Konvensi PBB tentang hak anak tidak ada istilah kau malam ini nggak boleh makan, karena makan itu hak asasi manusia. Itu artinya menafkahi kan termasuk makan, kesehatan, pendidikannya, memfasilitasi rekreasi dan bermain, banyak kan itu adalah kewajiban orang tua. Apalagi kalau itu ditetapkan oleh pengadilan karena perceraian. Kan di dalam pengadilan itu pasti ada nilainya sesuai dengan kemampuan dari salah satu pihak, misalnya ayahnya. Misalnya 7 juta. Itu kan berdasarkan kemampuan ekonomi dari orang tuanya, bapaknya kan. Nah itu wajib dijalankan. Kalau itu tidak dijalankan, wan prestasi dan melanggar undang-undang. Kan itu putusan pengadilan. Seperti yang saya katakan, sekalipun tidak ada putusan pengadilan, adalah kewajiban orang tua untuk menafkahi. Itu sekali lagi. Jadi kalau itu tidak dilakukan, itu merupakan tindak pidana. Karena artinya tidak menafkahi, tidak membesarkan, tidak memberikan layanan pendidikan dan sebagainya, itu merupakan pelanggaran terhadap anak dan dapat dipidana berdasarkan jenis-jenis pelanggarannya itu. Hati-hati gitu loh. Sekali lagi saya mau mengatakan, kewajiban kita lah untuk membesarkan, mensejahterakan anak. Tidak harus menunggu ada putusan pengadilan karena ada proses perceraian, enggak. Seringkali kan walaupun sudah ada putusan pengadilan masih diabaikan kan. Oke. Wah, itu pelanggaran terhadap anak. Bang, kalau misalnya anaknya baru lahir, kemudian ketika berpisah dalam posisi istrinya sedang mengandung. Ini kan ada kasus nih Bang, sebenarnya rame banget nih, betul. viral. Apa itu? Salah seorang pemain bola, dia menikah nih sama selebgram gitu. Kemudian pada saat istrinya sedang mengandung, kemudian mereka berpisah karena si laki-lakinya menikah lagi. Kemudian pada saat proses melahirkan ini istrinya yang biaya melahirkan dia sendiri, kemudian ada biaya akikah kalau di muslim betul, gitu ya Bang, betul. Itu dia sendiri, tapi secara ini laki-laki nggak bertanggung jawab. Itu sebenarnya ada nggak sih Bang sanksi untuk si laki-laki tersebut? Ya kalau kita merujuk pada definisi anak, ya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan anak dalam kandungan, itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Nah apalagi dengan situasi yang menjadi pengalaman siapa tadi itu? Kak Indri misalnya. Kalau itu dilakukan, ya diabaikan, kalau merujuk pada definisi batasan usia anak sampai dalam kandungan dilindungi saja, itu adalah pelanggaran. Apapun alasannya. Sedangkan dalam keadaan hamil melakukan gugatan cerai aja, itu ada sanksinya. Tidak boleh. Apalagi kalau itu dinyatakan sudah sah menjadi janin.
dia berhak untuk mendapat perlindungan. Sekalipun misalnya ada proses perceraian di situ. Ya kan? Itu yang saya katakan. Jadi apapun, misalnya tentang bersalin, apalagi kalau mengeluarkan biaya akibat dampak dari perkawinan itu dan seterusnya, itu otomatis bisa, nggak ada alasan dalam situasi apapun. Apalagi dia misalnya menikah lagi pada posisi masih hamil misalnya. Itu berhak kalau sudah dinyatakan bahwa itu janinnya. Iya. Janinnya Suaminya. si suami nggak bisa diabaikan. Karena apa? Definisinya sejak dalam kandungan. Anak itu berhak mendapat perlindungan apapun prosesnya. Dia tidak boleh dikaitkan dengan karena perkawinan siri, terus kemudian terjadi percekcokan, tidak persetujuan dan sebagainya. Itu adalah kegagalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua. Hati-hati. Sejak dalam kandungan, anak di Indonesia sangat dahsyat perlindungan anak itu sejak dalam kandungan. Nah, jadi gimana nih Bang, upaya yang bisa dilakukan si ibu karena memang dari biaya persalinan sampai akikah, mungkin juga sampai biaya saat ini saat sekarang susu dan lain-lain itu nggak dicukupi. Menurut Abang? Itu penelantaran. Oke, berarti si pihak ibu bisa melaporkan pemain bola tersebut. Bisa. Karena dia nggak bertanggung jawab ya Bang? Iya bisa, jangan mundur. Itu bisa. Dan itu tidak pidana penelantaran karena dia tidak memberikan nafkah kan. Apalagi biaya persalinan dan seterusnya wah itu pelanggaran. Jangan sederhana berpikiran laki-laki di Indonesia ini. Enggak. Bisa dilaporkan dengan kasus penelantaran. Ayo, siap. Oke, atau ibunya mungkin bisa datang ke Komnas Perlindungan Anak. Silakan. Wah, itu paling senang saya. Karena nanti, kan ini harus ditegakkan, nggak bisa. Karena apa yang saya mau perjuangkan di situ bukan ayah ibunya, anaknya itu harus tumbuh berkembang dengan baik karena dia bukan berkehendak atas dirinya lahir di dunia ini. Harus semua orang melindungi. Setuju Bang. Berarti Komnas nggak akan sebagai laki-laki juga harus bisa bertanggung jawab ya Bang. Harus bertanggung jawab, jangan seenaknya ada perempuan. Iya, tidak benar, deh. Jangan. Oke Bang, saya sangat setuju sekali. Jadi buat ibunya mungkin kalau nonton Ngobras ini bisa laporkan ke pihak kepolisian terdekat, misalnya ke Polda Metro Jaya dengan kasus penelantaran, atau kalau mau datang ke Komnas Perlindungan Anak ya Bang. Silakan. Supaya laki-lakinya juga bisa sebagai ayah bertanggung jawab begitu. Betul, ya Bang ya. Pastikan supaya tidak ada pelanggaran terhadap hak anak lagi. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apalagi katanya itu? Dari Kak Erin_Ririn Anggralena. Apa katanya? Pak, berapa hukuman pemerkosaan anak di bawah umur? Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, banyak pasal-pasal yang bisa dijerat bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap anak, apalagi kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual itu diatur yang terakhir undang-undang adalah Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang meletakkan atau mengatur bahwa tindakan kejahatan seksual maupun pelanggaran hak anak itu merupakan tindak pidana khusus. Kekhususannya adalah disamakan dengan tindak pidana khusus lainnya seperti narkoba, itu dapat dihukum mati, lalu teroris bisa dihukum mati, ya, kemudian korupsi. Nah, Undang-Undang 17 tahun 2016 itu juga dapat dihukuman mati, ya, paling tidak seumur hidup, dan bahkan ditambahkan hukuman pemberatan bisa dikebiri lewat suntik kimia kalau itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi hukumannya bagi para predator, para penjahat kejahatan seksual terhadap anak itulah ancamannya. Karena Indonesia ini dengan dasar undang-undang itu ditempatkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa atau dikenal dengan extraordinary crime. Jadi hati-hati, saya mau mengingatkan para predator, monster-monster yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak itu merupakan tindak pidana khusus, maka dapat diancam seumur hidup, paling tidak seumur hidup, ya, 20 tahun, bahkan bisa dihukum sekali lagi berdasarkan peraturan pemerintah 70/2020 itu dapat dikenakan hukuman kebiri. Jadi itu sanksi hukumnya, jelas ya. Jadi sangat berat. Oleh karena itu saya mengingatkan semua orang yang berencana melakukan kejahatan terhadap anak itu hati-hati. Hukum akan menghukum secara tepat dan
berkeadilan. Oke, tuh untuk para sahabat anak Oh Indonesia iya, ini berhati-hati. serius ini ya. Sebelum dunia ini runtuh, Wah, Bang Aris akan terus mengejar akan para berjuang. predator. Iya, betul, Begitu ya, Bang? betul. Tidak akan mundur kecuali dunia runtuh. Runtuh. Siap. Dan Komnas Perlindungan Anak Selalu ada untuk anak Indonesia. Indonesia. Apa pertanyaannya lagi? Oke, nggak sabar, Bang. Lanjut. Kita ke Kak Isara 137. Gimana nggak disebut situ? Enggak, mereka nggak sebut, Bang. Supaya saya singgah. Oh, Bang, nanti ada pertanyaan yang kirim singkong. Wih, Atau singkongnya mau dibawa ke sini? Halo, luar biasa. Ada yang dari Cianjur. Oh, ada Cianjur. Kirim singkong ke Abang. Ada nggak tomat kecil-kecil gitu? Nah, sahabat anak Indonesia mungkin di rumah ada tanaman ya, Bang, Iya, kok yang menanam kecil-kecil. tomat kecil-kecil. Kirimkanlah ke Komnas Perlindungan Anak. Bikin sambal ulek. Karena Bang Aris ini sangat senang sekali makan yang pedas-pedas. Betul. Gitu. Tanpa itu tidak akan selera makan. Oleh karena itu ada singkong tadi kau bilang. Ada itu, Bang. Oh, termasuk apa itu ya? Kalau bisa netizen kalau mau kirim tomat kecil-kecil itu loh, yang kecil-kecil itu. Itu enak. Itu di kampung halaman saya banyak, Bang. Oh, kau nggak dimakan mungkin di situ ya? Ya, dimakan, dibikin sambel. Ah, itu dia. Sambal terasi mentah. Mantap. Nah, lanjut. Berarti singkongnya nggak usah dibawa ke sini, Bang. Nanti dibawa lah. Oke. Dari Kak Isara, bagaimana melaporkan kasus pembulian yang melibatkan sekolah berbasis perusahaan besar? Wow. Jadi saya kira setiap ada bully dimanapun, bukan hanya di perusahaan besar, di rumah sekalipun, di lingkungan sosial anak pun, kalau itu adalah kategori bully, itu adalah masuk dalam tindak pidana kekerasan. Nah, seperti apa yang terjadi? Saya kira bisa saya bayangkan itu apa yang disebut dengan perusahaan besar yang terjadi misalnya di Batu Malang yang sekarang kita sedang perjuangkan, kan? Di Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu juga melakukan kekerasan fisik selain kekerasan eksploitasi ekonomi saya maksud dan kekerasan seksual. Nah, jadi kalau ada perundungan itu sudah masuk dalam kategori kekerasan. Oleh karena itu patut untuk dipidana. Karena kekerasan itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi tadi di perusahaan besar ya. Iya, Bang. Tidak elok di situ. Apalagi itu dalam dunia pendidikan. Nah, itu juga sekali lagi tidak dibenarkan. Karena bully itu merendahkan martabat dari korban. Berarti melaporkannya bisa ke kepolisian atau mungkin ke Bang Aris? Bisa pertamanya bisa dilaporkan ke lingkungan sekolah misalnya atau lingkungan yang punya otoritas untuk memberikan perlindungan. Bisa saja ke polisi, tetapi juga bisa juga terbuka seperti yang saya katakan, Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia, bisa di Komnas Perlindungan Anak. Kalau misalnya bukan di Jakarta, kami punya perwakilan juga nih. Misalnya di Batam ya, di Kepulauan Riau, di Makassar, di Medan, ya, di Banten, di Kotim, banyak. Kalau diperlukan tinggal mengkontak Komnas Perlindungan Anak sehingga Komnas Perlindungan Anak bisa merefer ya ke lembaga-lembaga yang patut untuk memberikan pertolongan. Don't worry, saya kira Komnas Perlindungan Anak sekali lagi selalu ada untuk anak Indonesia. Itu nih ya. Oke, Bang. Karena emang udah hampir di seluruh Indonesia betul, ya, Bang betul, ya. Betul. Perwakilan Abang. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Apa itu deknya? Silakan. Atau bukan begitu nih ya? Bukan begitu. Oke, siap. Oke, ini dari Kak Kes.art17. Wah, susah kali namanya itu. Iya, Bang. Saya mewakili banyak orang tua lain yang sudah terpisah sangat lama. Iya, silakan. Dengan terpisah anaknya, Bang. Dengan anaknya. Dan belum ada jalan tengah sampai sekarang. Gitu. Terus kata dia gini, hukum kita itu benar-benar bisa melindungi hak anak atau tidak? Gitu. Kemudian, apakah ada undang-undang yang benar-benar bisa tegak melindungi hak anak dari diskriminasi seperti terhalangnya salah satu orang tua untuk bertemu dengan anaknya? Perlu saya jelaskan, undang-undang itu cukup baik dalam kerangka memberikan perlindungan bagi anak. Itu jelas, itu ada undang-undang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak-hak anak beribadah, ya, kemudian bergaul, berkreasi dan sebagainya. Ada juga undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan itu tidak boleh diskriminasi.
Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi PBB tentang anak, dan aturan lain banyak sekali. Oleh karena itu tidak ada alasan sekalipun ada putusan pengadilannya bahwa keluarga itu harus terpisah secara hukum, anak-anak itu tidak boleh dihalang. Jadi kalau ada tadi ya mewakili banyak bapak-bapak istilahnya orang tua dan sebagainya selama ini tidak bisa ketemu dengan anak akibat ada konflik keluarga dan sebagainya. Jadi tidak ada nih ya undang-undang yang menghalang-halangi itu. Seperti semula saya katakan tadi, saya jelaskan, sekalipun putusan pengadilan. Jadi komunitas bapak-bapak yang saat ini nggak bisa ketemu anaknya, undang-undang tidak membatasi. Oke Bang, artinya memang sebenarnya semua itu bisa dikomunikasikan gitu ya Bang? Komunikasi semua, refleksilah kita. Jangan ego kita yang kita kedepankan, tapi kepentingan terbaik anak, baik itu ibunya dan bapaknya. Kalau ada komunitas bapak-bapak tidak bisa ketemu anaknya akibat konflik dalam keluarga, ada juga komunitas ibu-ibu, emak-emak yang nggak bisa ketemu dengan anaknya karena di bawah kekuasaan bapaknya. Itu yang terjadi di Surabaya waktu itu, ingat nggak ya? Sama nanya itu Erlita Dewi. Oke. Sekali ketemu justru ketemunya meninggal dunia karena anaknya dikuasai oleh suaminya. Nah sebaliknya ada juga Karen Puru toh dikuasai oleh suaminya, tetapi ketika dia bertemu setelah 6 bulan melakukan proses hukum, jasadnya yang dia temui. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi undang-undang tidak membenarkan, undang-undang tidak ada yang membatasi ruang gerak dari kedua orang tuanya. Saya kira itu cukup jelasnya. Oke Bang, kita ke pertanyaan terakhir. Loh, belum lagi banyak ngomong. Nanti yang di belakang layar ini Bang, udah melarang kita untuk ngobrol terlalu banyak. Nah, apalah katanya itu? Nanti kita di episode selanjutnya ya Bang. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Sinar Bahari Tasik 78. Sip. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Aris untuk masalah anak yang broken home karena akhirnya mereka mengalami trauma. Artinya anak broken home gitu ya? Iya, dampaknya mengalami trauma. Ya ini tentu hendaknya tidak terjadi gitu kan. Rumah harus ramah pada anak, lalu bersahabat gitu. Nah kemudian kalaupun ada single parent dan sebagainya, itu kan pilihan-pilihan dari keluarga ya. Tapi jangan sampai anak itu tidak betah di rumah. Itu kan artinya broken home itu kan. Tidak mendapatkan perhatian, pengawasan, pengasuhan dari idealnya sebuah rumah tangga. Dengan bahasa sekarang itu jadi broken home gitu kan. Dia mengalami kehidupan dalam keretakan dalam keluarga dan sebagainya. Tentunya ini juga punya hak. Ya, punya hak untuk mendapat perlindungan dari keadaan dan situasi rumah yang broken home itu. Ini kan keretakan rumah tangga akibat siapa? Bukan akibat anak kan, akibat dari orang tua. Ini harus menjadi perhatian. Kalau kita sudah berani mengambil sikap bahwa kita harus berpisah dengan suami dan istri, harus pertimbangkan anak karena itu dampaknya itu tadi. Kalau dia mengalami proses pendidikan dalam keluarga yang broken home misalnya, maka tadi dipertanyakan bisa mengakibatkan trauma dan gangguan psikologis dan tumbuh kembangnya akan terganggu nih. Nah ini kan nggak fair ya, karena anak-anak itu harus dibesarkan oleh orang tua yang ideal dalam keluarga yang harmonis gitu. Nah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonisnya? Itu harus ada komunikasi, saling pengertian, ya. Ada perbedaan pendapat itu bisa diorganisir, didiskusikan, sehingga itu bisa mendapat jalan keluar. Tetapi kalau semua emosional, kemudian juga hanya menonjolkan kekuasaan dalam keluarga, ya hancurlah keluarga itu. Itu yang selalu saya kampanyekan di dalam terus-menerus ya, sebagai bagian dari sosialisasi, memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, supaya rumah itu menjadi utuh, rumah itu terus menjadi rumah yang terus beribadah, takut akan Tuhan kan gitu ya. Kalau enggak lagi, ya apalagi takut sama siapa? Mau takut sama Aris, harus takut sama Tuhan gitu loh. Itu yang saya katakan ya, bahwa tidak main-main untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak. Jangan gentar ya, untuk terus berjuang menegakkan agar anak-anak itu hidup sejahtera dalam rumah tangga.
Itu saya kira gitu. Oke Bang, setuju sekali. Jadi memang kalau misalnya berpisah baik-baik kan supaya menghindari bertengkar terus-terusan depan Betul, anak, iya, begitu ya iya, Bang ya. iya, iya, Gitu. iya. Jadi kan kalau misalnya berpisah baik-baik, komunikasi bagaimana pengasuhannya, bagaimana cara pertemuan jadwal dan lain-lain sebenarnya bisa Betul. dikomunikasikan dengan baik dan nggak harus proses hukum kemudian lapor-laporan begitu ya Bang ya. Enggak, jadi semua dikomunikasikan, didiskusikan dan sebagainya. Kalau memang itu jalan terakhir, ya upaya Bercerai. hukum ya nggak apa-apa. Siapa melarang itu tuh. Tetapi pertimbangkanlah kepentingan terbaik anak, karena ketika terjadi perceraian, anak bukan hidup dalam keadaan ideal. Oke, setuju sekali. Nah, terima kasih Bang untuk ngobrol kali ini. Sama-sama, saya kira itu. Jangan bosan-bosan sama pertanyaan yang sudah Ya, dikirimkan saya kira netizen. lebih banyak lagi, lebih serius lagi. Oh, lebih Mantap ya. Lebih banyak lagi ya Iya, Bang. betul. Oke, nanti kita bilang sama netizen banyak-banyak kirim pertanyaan. Iya, itu Tapi banyak. Abang nggak capek nanti Enggak jawabnya? lah, kalau sudah bicara tentang anaknya, aku itu tidak akan bosan-bosan dan tidak capek. Sekalipun Oke. saya dalam keadaan tidak fit, kadang-kadang namanya juga ya sudah lansia. Bukan Bang, tapi kan tetap semangat, Oh iya, gagah. saya tetap selalu, karena apa? Sekali lagi serius, karena doa anak Indonesia, saya bisa terus melakukan pembelaan terhadap anak-anak. Don't worry, anak-anak Indonesia sahabatku. Oke. Nah Bang, sebelum Nia closing, tadi kan Nia sudah menjanjikan nih, Apa itu? kalau ada netizen yang datang dari Cianjur nganterin singkong. Mantap. Abang doyan kan? Wah, iya, sangat doyan sekali. Oh, ini dia singkongnya Mana? Bang. Nih. Alamak, tuh Alamak. besar-besar juga ya. Mantap. Itu Banyak lagi juga. tuh. Banyak Bang. Waduh. Dikirim. Abang mau request mau minta apa lagi? Itu yang aku mau minta. Nah, Apa ini itu dia. namanya? Wah, ini lebih Bang besar. ini kayaknya bisa buat mukul predator anak. Oh, bisa. Terima kasih ya, terima kasih. Ini adalah, wah, tahu saja di hobi Wah. saya. Wah, ini lebih besar Ini lagi. lebih besar lagi. Wah, lebih besar lagi. Hobi saya ini, karena ini adalah pengganti beras ya. Oh Pengganti- iya, aku- Abang sekarang nggak makan nasi. Nggak makan Iya nasi. benar. Tapi jangan lupa tomat kecil-kecil dan cabai gila. Oke. Nah. Cabai janda Bang. Oh, jadi janda namanya itu. Oh, oke. Terima kasih. Nah, untuk sahabat anak saya Indonesia di Cianjur. ya. Oke. Sip. Oke, pokoknya Mantap. kalau mau kirim-kirim singkong, tomat kecil-kecil boleh ke kantor Komnas Perlindungan Anak Betul, Bang. dan cabai Janda. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan singkongnya. Terima kasih Bang untuk sama-sama nih, ngobrolnya kali ini. sama-sama. Oke, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A kali ini. Saksikan setiap hari Rabu jam 7 malam. Siap. Hari Rabu siap jam 7 malam. Oke. Siap menunggu. Nah, Oke, nah untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.